Honor Magic V5 adalah smartphone lipat bergaya buku yang diperkenalkan pada Juli 2025. Perangkat ini memasuki pasar Eropa pada musim gugur dengan harga mulai dari €2.000 dan langsung menempati posisi sebagai salah satu perangkat lipat tertipis dan teringan pada saat peluncurannya. Hari ini, kita akan membahas fitur-fitur yang membedakannya dari smartphone lipat lain di tahun 2025 hingga 2026. Dalam keadaan terlipat, Magic V5 memiliki ketebalan 8,8 mm saat dilipat dan 4,1 mm saat dibuka. Bobotnya hanya 217 gram. Itu sebanding dengan flagship monoblok biasa. Sebagai contoh, Samsung Galaxy S25 Ultra dan perangkat ini terasa jauh lebih tipis dibandingkan sebagian besar pesaing lipat dari generasi sebelumnya yang ketebalannya saat dilipat mulai dari 10 hingga 11 mm. Pada saat yang sama, perangkat ini menampung baterai silikon karbon hampir 6.000 mAh di dalamnya. Sebagai perbandingan, Samsung Galaxy S Fold 6 memiliki baterai 4.400 mAh dalam bodi yang tebalnya 12,1 mm. Sel silikon karbon memungkinkan kapasitas yang lebih besar dapat dimasukkan ke dalam volume yang sama, dan Honor memanfaatkan keunggulan ini secara khusus untuk meningkatkan daya tahan baterai, bukan membuat bodinya semakin tipis. Dalam penggunaan sehari-hari, ini berarti kira-kira seperti berikut. Saat hanya menggunakan layar eksternal, perangkat ini dengan percaya diri dapat bertahan selama 2 hari. Dengan penggunaan aktif layar internal untuk menonton video dan bermain game, perangkat ini dengan mudah bertahan seharian penuh dengan sisa baterai sekitar 15 hingga 20%. Berbicara tentang kamera, modul kamera utamanya terdiri dari 3 lensa. Lensa utamanya beresolusi 50 megapiksel. Lensa sudut lebarnya juga 50 megapiksel, dan yang ketiga adalah 60. Lensa telefoto periskop memiliki resolusi 4 megapiksel dengan 3 kali zoom optik. Ada 2 kamera selfie, satu di sini dan satu lagi di layar internal. Keduanya beresolusi 20 megapiksel, masing-masing di setiap layar. Lensa periskop adalah keunikan utama di antara smartphone lipat. Kebanyakan pesaing baik tidak memiliki modul telefoto khusus atau menggunakan lensa telefoto biasa dengan pembesaran 2 atau 3 kali tanpa desain periskop yang membatasi kemampuan zoom hibrida. Di sini zoom hibrida berfungsi dengan baik hingga 10 kali dan zoom digital hingga 30 kali, meskipun pada nilai maksimum gambar terlihat jelas kehilangan detail. Saat dilipat, smartphone ini berfungsi seperti monoblok biasa dan keberadaan lensa telefoto yang sepenuhnya fungsional menghilangkan salah satu keterbatasan utama perangkat lipat, yaitu kebutuhan untuk memilih antara bodi yang ramping dan kemampuan kamera. Layar internalnya adalah LTPO OLED dengan diagonal 7,95 inci. Kecerahan puncaknya diklaim mencapai 5.000 nits. Dan ini berlaku untuk konten HDR di area kecil layar. Dalam mode normal di bawah sinar matahari, layar menghasilkan sekitar 1080p 2000 nits. Ini sudah cukup untuk membaca teks dan menggunakan navigasi bahkan di hari yang cerah. Itu saja. Layar eksternalnya berukuran 6,43 inci. Rasio aspeknya mendekati smartphone biasa. Ini adalah poin penting karena pada banyak perangkat lipat, layar eksternalnya seringkali terlalu sempit seperti pada Galaxy S Fold atau justru terlalu lebar. Namun di sini, proporsinya mendekati ponsel biasa dan Anda bisa melakukan sebagian besar tugas rutin tanpa harus membuka perangkat. Selain itu, terasa nyaman di genggaman. Ada lipatan di tengah layar. Lipatan itu ada layaknya ponsel lipat lain. Bagi saya, lipatannya lebih samar dari Magic V3, namun belum ada yang bisa menghilangkannya total. Ini adalah keterbatasan fisik dari teknologinya. Chipset yang digunakan adalah Qualcomm Snapdragon 8 Elite, platform yang sama dengan yang digunakan pada flagship monoblok kelas atas sejak awal tahun 2025. Di Eropa, perangkat ini dijual dalam versi dengan RAM 16 GB dan pilihan penyimpanan 512 GB atau 1 TB.
Konfigurasi dasar dengan RAM 12 GB dan penyimpanan 256 GB tidak tersedia di semua wilayah. Untuk tugas sehari-hari, multitasking, dan bermain game, kapasitas tersebut sudah lebih dari cukup. Hal ini hanya masuk akal untuk disebutkan dalam satu konteks tertentu. Perangkat lipat sering mengalami masalah panas berlebih saat beban berat karena bodinya yang tipis dan ruang terbatas untuk sistem pendingin. Pada Magic 5, selama sesi bermain game yang diperpanjang selama 1 jam atau lebih, performanya secara konsisten turun sebesar 15 hingga 20% dari level puncaknya, yang sebenarnya cukup baik untuk format perangkat lipat. Di sini digunakan sistem operasi Magic OS 9 yang berbasis Android 15. Honor menjanjikan 7 tahun pembaruan, termasuk pembaruan Android dan patch keamanan untuk versi Eropa yang membuatnya semakin mendekati kebijakan Samsung dan Google. Perlindungan IP58 dan IP59 telah diumumkan. Itu adalah angka 5. Pada posisi pertama, itu berarti perlindungan terhadap debu, tetapi tidak sepenuhnya, yang memang khas untuk perangkat lipat dengan engsel. Rating IP yang benar-benar tahan debu. 6 masih belum bisa dicapai tanpa secara signifikan menambah ketebalan desain. Angka 8 dan 9 pada posisi kedua berarti perlindungan penuh terhadap perendaman dalam air dalam waktu lama dan terhadap semburan air panas bertekanan. Secara praktis, Anda bisa mencuci piring dengan perangkat ini, kehujanan deras, atau menjatuhkannya ke wastafel tanpa konsekuensi apapun. Membawanya ke kolam dengan air asin atau air yang mengandung klorin adalah risiko Anda sendiri, seperti halnya dengan sebagian besar perangkat. Smartphone dengan rating perlindungan IP. Untuk format lipat, ini adalah hal yang langka. Sebagian besar pesaing hanya terbatas pada IPX8 tanpa perlindungan debu secara eksplisit, yang menjadi risiko nyata di pantai atau di lokasi konstruksi. Magic V5 mendukung Honor Magic Pen Stylus eksklusif. Stylus ini tidak bisa dimasukkan ke dalam bodi seperti pada Galaxy Z Fold. S Pen di beberapa wilayah harus dibeli dan dibawa secara terpisah. Honor membanderolnya seharga 80 pound sterling, namun jika memesan perangkat langsung melalui situs web Honor, stylus ini seringkali disertakan secara gratis bersama pelindung layar untuk kedua layar. Di Eropa, Magic V5 dibanderol mulai dari €200 untuk versi 16,512 GB yang sekitar €200 hingga €300 lebih murah dibandingkan harga peluncurannya. Samsung Galaxy Z Fold 6. Pada saat peluncuran, harganya sebanding dengan Pixel 10 Pro Fold dalam konfigurasi tertingginya. Kotak versi Eropa berisi ponsel itu sendiri, kabel USB-C, dan casing pelindung yang juga berfungsi sebagai penyangga. Tidak ada charger yang disertakan di dalam kotak. Ini adalah praktik standar untuk sebagian besar smartphone yang dijual di Eropa sejak tahun 2024. Membeli charger 66 watt secara terpisah akan menambah biaya sekitar 25 hingga 30 euro. Tanpa charger tersebut, perangkat dapat diisi daya dengan charger USB standar, namun dengan kecepatan yang terbatas. Jika memesan langsung dari situs web Honor, paketnya seringkali mencakup bonus seperti stylus, Magic Pen, pelindung layar untuk kedua layar, dan charger bermerek. Ada baiknya memeriksa opsi ini sebelum membeli dari toko biasa. Magic V5 layak dipertimbangkan bagi mereka yang sudah lama menginginkan format ponsel lipat, namun selama ini ragu karena ketebalan dan berat model-model sebelumnya. Saat dilipat, ukurannya hampir sama dengan smartphone flagship biasa, namun saat dibuka menawarkan layar sebesar tablet penuh. Kombinasi ini sangat cocok untuk orang yang sering membaca, menonton konten, atau melihat video, misalnya saat bepergian, atau bagi mereka yang bekerja dengan dokumen saat dalam perjalanan. Ponsel ini tidak cocok bagi mereka yang membutuhkan performa gaming maksimal pada pengaturan tertinggi dalam waktu lama. Untuk sesi tertentu, di sini yang diunggulkan adalah format lipatnya. Faktor bentuk ini masih kalah dibanding flagship monoblok biasa karena keterbatasan thermal.
Juga tidak masuk akal membayar lebih untuk perangkat ini jika Anda hanya menginginkan layar lipat demi gengsi. Untuk sebagian besar tugas sehari-hari, smartphone kelas atas biasa atau bahkan kelas menengah pun akan menangani semuanya dengan lebih baik dengan sepertiga harga. Itu saja untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ke channel kami.